Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di meja kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang sistem PJU atau penerangan jalan umum ya teman-teman. Untuk saat ini PJU itu kebanyakan baterainya yang model seperti ini. Kita bilangnya namanya casing aluminium. Nah, casing aluminium ini dalamnya seperti ini, yaitu lithium baterainya. Jadi generasi baterai lithium ini terdiri beberapa besaran dan juga voltase ya. Kalau yang ada di kami ini sekarang ini 24 volt. Ada juga yang 12 volt. Itu beragam tergantung daripada desain awalnya. Nah, untuk yang saya punya ini kontrolernya seperti ini, dan controller ini integrated ya. Controller ini berada di dalam boxnya ya teman-teman. Jadi baterai masuk dalam box, controller masuk di dalam box, dan controller ini bisa disetting. Dia itu jenisnya ada yang 12 volt saja, ada yang 12-24. Kalau ini 12-24, tetapi kita harus pilih salah satu. Modenya mau di 12 volt atau 24 volt. Kemudian kalau lampu beragam juga, ada yang jenis Cobra, ada yang jenis seperti ini. Nah, lampu ini biasanya dia lampu 220 untuk PLN, tetapi kita cabut LED drivernya, dan lampu LED tersebut memiliki kemampuan antara 12 volt sampai 36 volt rata-rata ya. Ada yang bisa 12 volt, ada yang bisa 12 sampai 36 volt. Jadi kita masukin 24, masukin 18 volt. Ini lampunya bisa ya teman-teman. Itu ada jenisnya beragam. Nah, untuk baterai sendiri ini adalah baterai lithium, dan di sini ada nameplate ya, ada spesifikasinya teman-teman. Ini berat banget. Nah, hati-hati, saya ingin memberikan info adalah baterai itu sekarang banyak dari para pemasang PJU tenaga surya yang baterainya itu tidak balance ya antara panel surya, baterai, dan lampu. Nah, contoh yang saya pakai sekarang ini 24 volt 30 ampere. Saya menggunakan lampunya 40 watt. Saya setting dimmer. Dimmer itu artinya kita bisa setting. Nanti saya lihatkan screenshotnya dimmer. Jadi 4 jam pertama kita setting misalkan 100%, selanjutnya kita setting 70%, kemudian kita bisa bagi jadi beberapa segmen waktu ya, misalkan 100% 3 jam, kemudian 70% 3 jam, selanjutnya 60%, seperti itu. Itu disesuaikan dengan kapasitas baterai dan wattnya lampu, sehingga lampu itu tujuannya tetap bisa terang proporsional di jalanan ya teman-teman. Oke, ini kontrolernya saya sudah hubungkan ke terminal blok seperti ini. Saya akan coba connect ya. Kalau untuk tenaga suryanya teman-teman, untuk tenaga suryanya contoh baterai 24 volt dengan sistem lampu 40 watt ini minimal kita pasang tenaga suryanya 200 WP teman-teman. Oke, saya matikan dulu. Jadi untuk baterai 30 ampere, lampu 40 watt, tenaga suryanya kita kasih yang 200 WP, 200 watt ya. Itu minimal agar pendapatan dari tegangan tenaga surya mampu mencharging baterai dengan penuh, kemudian malam harinya lampu bisa optimal selama 12 jam ya teman-teman. Jadi 12 jam ya. Nah, controller ini umurnya kurang lebih antara 5 sampai 8 tahun. Kemudian baterai itu kualitas yang nomor 1 atau grade A itu bisa sampai 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau yang grade B, ini yang saya punya grade B ya. Ini 3 sampai 4 tahun saja. Dan dari beratnya ya, ciri-cirinya baterai itu beratnya berapa. Nah, kebanyakan PJU yang baru 1 tahun mati itu
problemnya di baterai. Baterainya biasanya tidak sesuai dengan kapasitas lampunya ataupun dengan pemasangan tenaga suryanya. Saya sering perhatikan tenaga suryanya itu terhalang oleh pohon ya teman-teman. Jadi tenaga suryanya terhalang oleh pohon. Dulu pohonnya pendek, tapi mungkin beberapa bulan ke depan pohonnya menghalangi tenaga surya sehingga chargingnya kurang efektif, baterainya hanya terisi separuh, kemudian lampu berangsur-angsur berjalan 12 jam nyala sehingga baterainya dalam kondisi selalu tekor. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten kami di PJU Tenaga Surya untuk yang mode 2-in-1 ataupun 3-in-1. Silakan like, komen, dan share apabila bermanfaat, dan hubungi kami bila mana ingin penjelasan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.